Nama saya Eko Karenda, NIM 219118008, program studi PGSD. Hari ini saya akan melakukan sebuah edukasi layanan BK untuk perilaku siswa yang suka berkelahi. Baik, perkelahian merupakan suatu tindak kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok atau rumpun masyarakat. Perkelahian sepertinya bagi masyarakat Indonesia ini sudah tidak asing lagi di telinga. Di Indonesia sendiri, perkelahian telah menjadi suatu tradisi atau bahkan budaya. Perilaku menyimpang ini biasanya diakibatkan oleh masalah sepele atau bisa saja disebabkan oleh hal-hal menjurus pada tindakan bentrok. Pada umumnya, perkelahian diamati sebagai suatu tindak yang tidak dibenarkan. Perkelahian antara pelajar maupun tawuran antar remaja semakin menjadi sebab semenjak terjadinya geng-geng sekelompok anak muda. Biasanya permusuhan antar sekolah ini terjadi mulai dari masalah-masalah yang sangat sepele. Remaja yang masih labil, tingkat emosinya justru menganggapnya sebagai sebuah tantangan bagi mereka. Seorang wanita, pemicu lainnya biasanya adanya rasa dendam. Dengan rasa ketidakkawanan yang tinggi, para siswa tersebut akan membalas perlakuan yang disebabkan oleh suatu siswa sekolah yang dianggap merugikan seseorang atau mencemarkan nama baik sekolah. Dalam pandangan fisiologi, setiap perilaku merupakan suatu interaksi antara kecenderungan dalam diri individu dan kondisi eksternal. Begitu pula dalam hal tawuran pelajar. Apabila dijabarkan, terdapat setidaknya 4 fisiologis mengapa seseorang remaja terlibat perkelahian pelajar. Yang pertama itu faktor internal. Remaja yang terlibat perkelahian biasanya kurang mampu melakukan adaptasi pada situasi lingkungan yang kompleks. Kompleks di sini berarti adanya keanekaragaman pandangan, budaya, tingkat ekonomi, dan semua rangsang dari lingkungan yang semakin lama semakin beragam dan banyak. Situasi ini biasanya menimbulkan tekanan pada setiap orang. Tetapi pada remaja yang terlibat perkelahian, mereka kurang mampu untuk mengatasi. Mereka biasanya mudah putus asa, cepat melarikan diri dari masalah, menyalahkan orang atau pihak lain pada setiap masalahnya, dan memilih menggunakan cara singkat untuk memecahkan masalah. Pada remaja yang sering berkelahi, ditemukan bahwa mereka mengalami konflik batin, mudah frustrasi, memiliki emosi yang labil, tidak peka terhadap perasaan orang lain, dan memiliki perasaan rendah diri yang kuat. Mereka biasanya sangat membutuhkan pengakuan. Faktor yang kedua yaitu faktor sekolah. Sekolah pertama-tama bukan dipandang sebagai lembaga yang harus mendidik siswanya menjadi sesuatu. Tetapi sekolah terlebih dahulu harus dinilai dari kualitas pengajaran. Karena itu lingkungan sekolah tidak merangsang siswanya untuk belajar. Misalnya, suasana kelas yang menonton, peraturan yang tidak relevan dengan pengajaran, tidak adanya fasilitas praktikum, dan sebagainya, akan menyebabkan siswa lebih senang melakukan kegiatan di luar sekolah bersama teman-temannya. Baru setelah itu masalah pendidikan, di mana guru jelas memainkan peranan yang paling penting. Sayangnya, guru lebih berperan sebagai penghukum dan pelaksana aturan serta sebagai tokoh otoriter yang sebenarnya juga menggunakan cara kekerasan.
walaupun dalam bentuk berbeda. Faktor yang ketiga yang dapat kita ketahui yaitu faktor lingkungan. Lingkungan di antara rumah dan sekolah yang sehari-hari remaja alami juga membawa dampak terhadap munculnya perkelahian. Misalnya lingkungan rumah yang sempit dan kumuh, dan anggota lingkungan yang berperilaku buruk, misalnya narkoba, tayangan kekerasan di TV yang hampir setiap hari disaksikan. Begitu pula sarana transportasi umum yang sering menoreksikan pelajar. Juga lingkungan kota yang penuh kekerasan, seperti yang kita saksikan di tayangan buzzer, sergap, patroli, dan lain-lain. Semuanya itu dapat merangsang remaja untuk belajar sesuatu dari lingkungannya. Dan kemudian reaksi emosional yang berkembang mendukung untuk munculnya perilaku berkelahi, terutama untuk perbuatan antisosial dan kekerasan seperti yang sering ditayangkan di TV. Misalnya film action yang penuh darah, WCW, UFC, PFC, deathmatch, atau lebih nyata lagi seperti buzzer, patroli, atau TKP, yang semuanya itu sadar atau tidak sadar bisa memicu tindak kekerasan pada remaja. Rasa solidaritas kelompok yang tinggi pada pelajar SMA bukannya hanya terjadi ketika mereka senang, melainkan juga terjadi pada saat-saat duka, ada ancaman, kesulitan, dan sebagainya. Para pelajar itu bahwa kekerasan adalah cara yang paling efektif untuk memecahkan masalah, karena memilih melakukan apa saja agar tujuannya tercapai. Perkelahian pelajar atau tawuran pelajar jelas merugikan banyak pihak. Paling tidak terdapat beberapa kategori dampak negatif dari perkelahian pelajar. Yang pertama itu pelajar dan keluarganya yang terlibat perkelahian mengalami dampak negatif. Pertama, bila mengalami cedera, cacat seumur hidup, atau bahkan tewas. Yang kedua yaitu rusaknya fasilitas umum seperti taman kota, trotoar, bus, dan fasilitas lainnya. Fasilitas pribadi, fasilitas kendaraan, pecahnya kaca toko-toko. Dampak berikutnya itu tanggung jawab terganggunya proses belajar di sekolah pada siswa tersebut. Dampak berikutnya itu berkurangnya penghargaan siswa terhadap toleransi, perdamaian, dan nilai-nilai hidup orang lain. Akibatnya yang terkriminal memiliki konsekuensi jangka panjang terhadap kelangsungan hidup bermasyarakat di sekitarnya. Jadi, pendekatan psikologis sebagai alternatif untuk mencegah terjadinya tawuran antara lain harus dipahami bahwa tawuran merupakan perilaku yang tidak terpuji, menanamkan kesadaran bahwa tawuran itu tidak ada segi positifnya, memberikan etika dan moral untuk para pelajar, memberikan bentuk kegiatan dan pendidikan relevan dengan kebutuhan remaja zaman sekarang, serta kaitannya dengan perkembangan bakat dan potensi remaja. Selain itu, orang tua dan sekolah dalam hal ini, polisi mempunyai peran penting dalam menindak para pelaku tawuran pelajar, pengawasan dari peran guru BK dan mengatasi tawuran belajar, bimbingan, konseling harus diaktifkan dalam rangka pembinaan mental siswa.
membantu menemukan solusi bagi siswa yang mempunyai masalah, sehingga persoalan-persoalan siswa yang terjadi dapat jadi pemicu bahwa tawuran dapat dicegah. Guru, orang tua, dan masyarakat tentu tidak mungkin hadir terus-menerus untuk memantau atau membimbing para remaja setiap saat. Ada suatu kontrol yang dapat digunakan untuk menurunkan agresivitas, khususnya emosi remaja yang meledak-ledak, yakni dengan kontrol diri. Kontrol diri diartikan sebagai kemampuan untuk menyusun, membimbing, mengatur, dan mengarahkan bentuk perilaku yang dapat membawa ke arah konsekuensi positif. Pengawasan dan peran guru BK dalam mengatasi tawuran belajar. Tawuran sepertinya sudah tidak menjadi bagian dari budaya bangsa Indonesia. Sehingga jika mendengar kata tawuran, sepertinya masyarakat Indonesia sudah tidak asing lagi. Tawuran antar pelajar maupun tawuran antar remaja semakin menjadi semenjak terciptanya geng-geng. Perilaku anarki selalu dipertontonkan di tengah-tengah masyarakat. Mereka itu sudah tidak merasa bahwa perbuatan itu sangat tidak terpuji dan bisa mengganggu ketenangan masyarakat. Sebaiknya mereka merasa bangga jika melakukan tindakan yang tidak terpuji seperti itu. Setelah kita tahu akar permasalahannya, sekarang yang terpenting adalah bagaimana menemukan solusi yang tepat untuk menyelesaikan persoalan ini. Dalam hal ini seluruh lapisan masyarakat, yaitu orang tua, guru atau sekolah, dan pemerintah. Pendidikan yang paling dasar dimulai dari rumah. Orang tua sendiri harus aktif menjaga emosi anak. Pola mendidik juga memberikan keteladanan, tidak mengekang atau dalam beraktivitas yang positif. Menghindari kekerasan dalam rumah tangga sehingga tercipta suasana rumah yang aman dan nyaman bagi tubuh kembang si anak. Menanamkan dasar-dasar agama pada proses pendidikan. Tidak kalah penting adalah membatasi anak melihat kekerasan yang ditayangkan di televisi. Media ini memang paling jitu dalam proses pendidikan. Orang tua harus pandai untuk membatasi tontonan untuk usia remaja. Memang lumayan sulit bagi orang tua, karena internet pun dapat diakses bebas dan orang tua tidak bisa mendukung perkembangan sebuah teknologi. Filter yang baik buat anak adalah agama. Dengan agama si anak bisa membentengi dirinya sendiri dari perilaku buruk apapun dari manapun. Dan pendidikan pada anak tidak seharusnya diserahkan 100% pada sekolah. Peranan sekolah juga sangat penting dalam menyelesaikan masalah ini. Untuk meminimalkan tawuran antar pelajar, sekolah harus menerapkan aturan tata tertib yang lebih ketat. Agar siswa tidak seenaknya keluyuran pada jam-jam pelajaran di luar sekolah. Yang kedua, peran BK atau bimbingan konseling harus diaktifkan dalam rangka pembinaan mental siswa, membantu menemukan solusi bagi siswa yang mempunyai masalah, sehingga persoalan siswa yang terjadi dapat jadi pemicu sebuah tawuran dapat dicegah. Yang ketiga, mengkondisikan suasana sekolah yang ramah dan penuh dengan kasih sayang. Peran guru di sekolah
semestinya tidak hanya mengajar, tetapi menggantikan peran orang tua mereka, yakni mendidik. Yang keempat, penyediaan fasilitas untuk menyalurkan energi siswa. Contohnya menyediakan program ekstrakurikuler bagi siswa. Pada usia remaja, energi mereka tinggi, sehingga perlu disalurkan lewat kegiatan yang positif, sehingga tidak berubah menjadi aktivitas yang merugikan. Dalam penyelenggaraan kegiatan ekstrakurikuler, ini di sekolah membutuhkan prasarana dan sarana, seperti area olahraga dan perlengkapan kesenian, yang sejauh ini banyak di sekolah belum memadai, malah cenderung kurang. Oleh karenanya, pemerintah perlu mensubsidi lebih banyak lagi fasilitas olahraga dan seni. Dari segi hukum demikian juga. Pemerintah harus tegas dalam menerapkan sanksi hukum. Berilah efek jerah pada siswa yang melakukan tawuran, sehingga mereka akan berpikir 100 kali jika akan melakukan tawuran lagi. Karena bagaimanapun mereka adalah aset bangsa yang sangat berharga dan harus dijaga untuk membangun bangsa ini. Guru, orang tua, dan masyarakat tentu tidak mungkin hadir terus-menerus untuk memantau atau membimbing para remaja setiap saat. Ada suatu kontrol yang dapat digunakan untuk menurunkan agresivitas, khususnya emosi remaja yang meledak-ledak, yakni dengan kontrol diri. Kontrol diri diartikan sebagai kemampuan untuk menyusun, membimbing, mengatur, dan mengarahkan bentuk perilaku yang dapat membawa ke arah konsekuensi positif. Kontrol diri merupakan salah satu potensi yang dikembangkan dan digunakan individu selama proses-proses dalam kehidupan, termasuk dalam menghadapi kondisi yang di lingkungan sekitarnya. Jadi, kesimpulan kali ini yaitu ada 4 faktor psikologis mengapa seseorang remaja terlibat perkelahian pelajar. Yaitu yang pertama, faktor internal, faktor keluarga, faktor sekolah, dan faktor lingkungan. Nampak tawuran ini dari aspek fisik. Tawuran dapat menyebabkan kematian dan luka berat bagi para siswa. Kerusakan parah pada kendaraan dan kaca gedung atau rumah yang terkena lemparan batu. Sedangkan aspek mentalnya, tawuran dapat menyebabkan trauma pada siswa yang menjadi korban, merusak mental para generasi muda, menurunkan kualitas pendidikan Indonesia. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Dadah.